Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dengan mata kuliah Asuhan Kebidanan Komunitas. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik tentang gerakan masyarakat hidup sehat atau biasa disebut dengan Germas. Baik, kita akan membahas tentang apa itu Germas dan bagaimana bidan bisa berperan dalam Germas. Mengapa harus ada kegiatan Germas? Kita lihat ke 30 tahun terakhir, di mana terjadi perubahan pola penyakit terkait dengan perilaku manusia. Pada tahun 1990, penyebab terbesar dari kesakitan dan kematian itu adalah penyakit menular. Contohnya seperti infeksi saluran pernapasan atas, tuberkulosis, dan diare. Sejak tahun 2010 terjadi perubahan penyebab terbesar dari kesakitan dan kematian. Yang sebelumnya disebabkan oleh penyakit menular, sejak tahun 2010 berganti menjadi penyakit tidak menular yang terdiri dari tekanan darah tinggi, stroke, jantung, kanker, dan kencing manis. Perubahan penyakit ini disebabkan karena perubahan pola terkait dengan perilaku manusia. Atas dasar inilah pemerintah mencanangkan gerakan masyarakat hidup sehat, yaitu untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian yang diakibatkan karena penyakit tidak menular. Ada beberapa faktor risiko yang menyebabkan terjadinya penyakit tidak menular. Yang pertama adalah kurangnya aktivitas fisik, berupa olahraga atau kegiatan sehari-hari yang bersifat menggerakkan organ tubuh. Jadi tidak harus olahraga, misalnya kegiatan sehari-hari di rumah, kegiatan sehari-hari di kantor, itu masuk ke dalam aktivitas fisik. Yang kedua, faktor risikonya adalah kurangnya konsumsi buah dan sayur. Nah, masyarakat sekarang sudah jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Kenapa? Karena sudah berganti dengan makanan yang siap saji. Sehingga makanan-makanan yang segar seperti buah dan sayur itu sekarang sudah jarang dikonsumsi, terutama oleh masyarakat-masyarakat perkotaan atau remaja-remaja ya, yang banyak mengkonsumsi makanan yang siap saji. Selanjutnya yang ketiga adalah konsumsi minum alkohol. Di Indonesia masih banyak supermarket, toko-toko yang masih menyediakan minuman beralkohol. Padahal minuman beralkohol ini sangat berbahaya terutama untuk fungsi jantung dan pembuluh darah. Selanjutnya yang keempat adalah merokok. Walaupun pemerintah sudah mencantumkan larangan dilarang merokok, tetapi konsumsi rokok semakin hari semakin sini itu makin terus meningkat, dan ini juga menjadi salah satu faktor risiko penyebab penyakit tidak menular. Selanjutnya yang kelima adalah masih banyak masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan, yaitu tidak dilakukan di jamban yang sehat, masih dilakukan di sungai, di kolam, atau di tempat-tempat yang sifatnya terbuka, dan itu bisa menjadi penyebab penyakit di masyarakat. Nah, kelima faktor resiko ini menyebabkan meningkatnya penyakit tidak menular, yaitu seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus ya, dan itu meningkatkan
kejadian kesakitan dan kematian pada masyarakat Indonesia. Selain dari faktor-faktor yang tadi kita bahas di atas, juga yang berkontribusi dalam peningkatan penyakit tidak menular adalah adanya zat pencemar yang merusak lingkungan. Misalnya dari gas buang dari kendaraan bermotor, limbah pabrik, asap rokok, logam berat, pestisida yang mencemari dari sumber air, polusi udara, mencemari tanah, lahan pertanian, sampai mencemari ke dalam tanaman dan sayur mayur. Nah, zat-zat pencemar inilah yang salah satu faktor meningkatnya penyakit tidak menular. Karena hal ini akan menyebabkan kerusakan dalam tubuh manusia. Oleh sebab itu, kita harus bisa mencegah faktor-faktor tadi supaya tidak menimbulkan penyakit tidak menular. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau yang disebut GERMAS. Apa itu GERMAS? GERMAS atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk berperilaku hidup sehat dalam meningkatkan kualitas hidup. Jadi dalam GERMAS ini ada tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terencana serta dilakukan bersama-sama dengan kesadaran dan kemampuan dari diri sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Berikut ini arti dari logo GERMAS. Bentuk logo dari GERMAS ini menggambarkan masyarakat Indonesia yang memiliki hidup sehat melalui aktivitas fisik serta deteksi dini penyakit. Logo menggunakan konsep pita yang bersambung dengan 4 warna yang berbeda, menggambarkan kerjasama serta komitmen dari berbagai kementerian dan lembaga, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi dalam menciptakan masyarakat sehat. Warna-warna yang dipergunakan pada logo mencerminkan warna-warna dari beberapa makanan sehat seperti buah-buahan, sayuran yang dapat dikonsumsi sebagai salah satu cara untuk mewujudkan hidup sehat. Berikut ini adalah ruang lingkup gerakan masyarakat hidup sehat. Ada 6 ruang lingkup dari GERMAS. Yang pertama adalah peningkatan edukasi hidup sehat. Yang kedua adalah peningkatan kualitas lingkungan. Yang ketiga adalah peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit. Yang keempat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi. Yang kelima, peningkatan perilaku hidup sehat. Dan yang keenam adalah peningkatan aktivitas fisik. Apa tujuan dari gerakan masyarakat hidup sehat? Tujuan utamanya adalah agar masyarakat berperilaku hidup sehat, sehingga akan berdampak pada kesehatan yang terjaga, produktivitas tinggi, lingkungan bersih, dan akan menurunkan biaya berobat. Siapa yang melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat? Yang melakukan GERMAS adalah seluruh lapisan masyarakat. Siapa saja? Individu, keluarga, masyarakat,
akademisi, dunia usaha, dan seluruh organisasi yang ada di masyarakat. Dengan cara apa? Yang pertama adalah mempraktekkan pola hidup sehat sehari-hari. Yang kedua adalah menggerakkan institusi dan organisasi masing-masing dengan melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Apa yang bisa dilakukan oleh akademisi atau dunia pendidikan? Yaitu dengan menyediakan kurikulum pendidikan, fasilitas olahraga, menyediakan makanan, sayuran dan buah-buahan yang disajikan dalam menu makanan sehari-hari ataupun yang dijual di kantin, terus fasilitas kesehatan, transportasi, kawasan tanpa rokok, tanaman untuk beraktivitas, iklan layanan masyarakat, dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya menunjang kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat. Apa saja bentuk kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat itu? Ada 7 yang harus dilakukan dalam kegiatan Germas. Yang pertama adalah melakukan aktivitas fisik. Yang kedua, mengkonsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, tidak mengkonsumsi alkohol. Yang kelima, memeriksa kesehatan secara rutin. Yang keenam, membersihkan lingkungan. Dan 7, menggunakan jamban sehat. Melakukan aktivitas fisik. Kapan kita melakukan aktivitas fisik? Aktivitas fisik dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bisa di rumah, seperti kita melakukan aktivitas di rumah, menyapu, membereskan rumah, atau di perjalanan. Misalnya kita melakukan olahraga, atau bersepeda, atau jalan kaki ke tempat kerja, ke sekolah, ke kampus. Di sekolah bisa dilakukan dengan cara kita berolahraga, di tempat kerja juga kita bisa melakukan olahraga atau relaksasi atau olahraga ringan, di tempat umum dengan cara kita berjalan kaki, atau misalnya di tempat-tempat umum yang menyediakan acara-acara kegiatan olahraga bersama. Nah, aktivitas fisik ini harus dilakukan setiap hari minimal selama 30 menit. Mengkonsumsi sayur dan buah. Mengkonsumsi sayur dan buah ini harus rutin dilakukan setiap hari. Jadi, dalam menu makanan kita sehari-hari itu harus mengandung buah dan sayur. Baik itu untuk menu anak-anak, orang dewasa, maupun para lansia. Jadi biasakan mengkonsumsi sayur dan buah dalam menu makanan sehari-hari. Memeriksakan kesehatan setiap 6 bulan sekali. Nah, apa saja yang harus kita cek setiap 6 bulan sekali itu? Yang pertama, cek tekanan darah untuk mengetahui apakah ada potensi memiliki tekanan darah tinggi atau tidak. Selanjutnya, mengecek kadar gula darah yang berpotensi menjadi penyakit diabetes mellitus. Yang ketiga, melakukan cek kolesterol yang berpotensi untuk meningkatkan penyakit jantung. Yang keempat adalah tes darah lengkap yang dilakukan di laboratorium. Jangan lupa juga cek lingkar perut untuk mengecek adanya obesitas atau kegemukan. Dan khusus untuk perempuan yang sudah menikah harus melakukan deteksi dini kanker leher rahim. Hal-hal ini harus dilakukan secara rutin setiap 6 bulan sekali di tempat pelayanan kesehatan. Demikian informasi tentang gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi, mulai
sekarang, ayo kita hidup sehat. Hidup sehat, semangat, produktif, dan ceria. Mari kita lakukan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semua mahasiswa. Apabila ada hal-hal yang masih ingin didiskusikan, mari kita berdiskusi di chatroom di bawah ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.